menghadirkan bintang tamu berikutnya loh. Betul, ini Siapa? aku lagi ngeliatin jaketnya bagus-bagus, peran 86. Iya. Bagus. Kompak gitu. Gaskan military lifestyle. Kagak ada hubungannya. Guys, tapi bintang tamu yang satu ini kita juga berharap mereka kompak sebagai pasangan walaupun bukan pasangan suami istri. Iya. Soalnya sang perempuan katanya lagi sakit dan diduga sakitnya ini karena diguna-guna. Aduh, serem ya kalau ngomong kayak gitu. Kita langsung sekalian panggil aja deh. Di pagi-pagi ambiar kita hadirkan Irma Darmawangsa dan juga Irfan Sebastian. selamat pagi Irma Darmawangsa, Irfan Sebastian. Oh, Hai Irfan. Selamat pagi saya. Irfan apa kabar? Aduh, saya kenapa Kalau jalannya? perhatiin jalannya kok agak... Iya. Kenapa? Kenapa? Ada yang ngeganjel. Ada yang ngeganjel. Di hati atau di mana? Di belakang. Kalau di hati mah udah 4 tahun lah mengganjel, gak diajak nikah-nikah. Itu dia. Sama yang mana nggak diajak nikah? Oh, ya sebelah. Allah. Ada yang mengganjal. Ini berhubungan dengan tadi jalannya agak sedikit pincang, mohon maaf ya. Berhubungan dengan penyakit itu, sakit itu. Iya, iya. Oke. Nanti kita akan cari tahu seperti apa. Tapi Irma dan Irfan, kami semua di sini mengucapkan Terima kasih. Sudah mau berbagi cerita di pagi-pagi ambiar. Iya. kita mau kasih lihat dulu Irma Darmawangsa yang katanya mengidap penyakit yang misterius. Silakan saya. Geger, geger, geger. Berita mengejutkan datang dari Irma Darmawangsa yang mengidap penyakit misterius. Ia mengalami pembengkakan yang cukup besar pada bagian bokong. Irma pun mengakui sudah pergi ke dokter, namun tidak ditemukan penyakit secara medis. Adapun pernyataan dari sang kekasih, Irfan Sebastian, soal dugaan ilmu hitam yang terjadi kepada Irma Darmawangsa. Dibilang katanya ada orang yang ngirim cewek rambutnya panjang, cewek rambutnya panjang, cewek rambutnya panjang, nggak tahu sih, kita sih nggak mau seujon ya. Kita sih maksudnya kita positive thinking aja, namanya kita sakit kita obatin. Kalau dia orangnya ya apa ya, nggak pernah ada musuh lah, dia mah orangnya asik-asik aja. Kalau lagian dia nggak ada teman, maksudnya teman yang jalan berdua nggak ada. Kalau dia kalau paling arisan atau apa, dan nggak ada orang yang maksudnya saya lihat sendiri nggak ada orang lah yang iri segala macam. Cuma yang nggak tahu juga ya hati orang, kita kan nggak tahu apa Irma mungkin pernahnya ucapannya salah ucap atau segala macam, kita nggak tahu. Ya ampun, Kak Irma, gimana sih itu? Kira-kira siapa ya nama yang terlintas saat ada dugaan kiriman ilmu hitam yang terjadi pada dirinya? Coba dong dijawab di pagi-pagi ambiar, geger. Irma Darmawangsa. Sebelumnya kita mengucapkan prihatin ya sama kamu ya. Ya, awal Semoga mulanya cepat sembuh ya. Amin, amin. Awal mulanya gimana sih? Jadi duduk sampai harus miring Sampai ya? harus miring kayak gini loh duduk. Soalnya kalau ketekan sakit. Oh, oke. gitu. Oh. Jadi kalau rata gini kan tekan tuh. Jadi dia harus diangkat sebelah kanan ya kebetulan. Angkat, ya. jadi tumpuannya harus Oke. kiri. Jadi apa yang terjadi? Nggak tahu. Wah, ini kan 4 hari sebelum Lebaran. Aku habis buka puasa tuh sama anak-anak di mall kan. Udah biasa tidur. Besoknya bangun tidur gede bengkak. Keras ya. Bokong sebelah kanan doang. Kiri mah enggak aman. Iya, dikira bisul awalnya. Enggak, saya pikir otot kecentet gitu. Maksudnya kayak otot ketarik. Iya. Karena kan nggak bisa bergerak. Oh, jadi ke kanan sakit, ke kiri sakit. Oh, sakit banget. Terus langsung meriang. Oh, meriang, udah keringet banget kan gitu. Beli obat meriang apa segala macem. Oh, langsung gede. Gede sebelah. Butuh tuh berapa hari itu proses gedenya tuh? Ya itu pagi bangun tidur itu. Gedenya itu benjolan atau ya udah kayak Benjol. bengkak aja gitu. Benjol bengkak, tapi Keras. full keras kayak mangga mengkel gimana sih? Oh, gede banget berarti ya? Kenceng, Oke. kenceng kan keras gitu. Diperiksa ke dokter? Udah MRI aku. Apa kata dokter diagnosanya? Nggak ada tumor, nggak ada cancer, alhamdulillah. Aku kan yang minta MRI kan, karena pengen tahu apa sih gitu. Makanya jadi karena 4 hari sebelum Lebaran kemarin kejadiannya kan, jadi aku Lebaran nggak cancel dulu, nggak mungkin Lebaran aku opnam kan. Jadi 3 hari setelah Lebaran ke rumah sakit langsung di opnam tuh, seminggu aku di sana di opnam. Terus aku minta MRI, terus aku bilang nih ada apa tolong dicek, karena kan kalau cuman
USG doang kan kurang ini, jadi aku mintanya MRI kan. Ternyata katanya tumor apa itu nggak ada apa-apa gitu. Jadi apa benjolan ibu? Jadi apa kata dokter secara medis? Ketika di rumah sakit dirawat itu apa? Ya nggak tahu, bingung juga gitu, tapi sakit. Masa dokter bilang nggak tahu? Tidak ada diagnosa? Ya, ada, cuman dibilang katanya ini kayak terjadi kayak ada infeksinya, cuman nggak tahu infeksinya tuh dari mana. Oke, Gitu. jadi diagnosanya adalah infeksi. Tapi nggak tahu dari mana, dan terus ada bernanah di dalam. Allahu Akbar. Tapi kan aku bilang apa bisul, tapi nggak ada mata, Ya. full gitu, nggak ada apa-apa gitu kan. Terus dia bilang nggak, ya coba aja deh, ini kamu minum dulu antibiotik. Dikasih antibiotik Ada yang dosis Ada reaksi tinggi nggak? sampai habis. sampai habis, malah udah 4 strip kali tuh Oke. antibiotik Terus aku belum minum. ada reaksi apa-apa? Kalau Belum ada perubahan maksudnya? kalau dari medis sih aku ya pas minum-minum itu belum ada ini ya, belum Ada perubahan, malah keras. Akhirnya kok Tapi anehnya dia kalau mau dibawa berobat gitu malah sakit, tambah sakit gitu. Terakhir kayak kemarin dibawa ke Bogor, aku bawa ya, malah tambah sakit ya gitu, malah nyut-nyutan. Oke. Tadi di tayangan Irfan tuh sempat nyebut perempuan rambut panjang. Ini jadinya asumsi atau spekulasi orang, oh jangan-jangan apa seperti yang kita bahas di awal, apakah ada dugaan guna-guna ilmu hitam segala macam, sempat terlintas tidak? Enggak, itu gara-gara ada orang ya perempuan Iya. ibu-ibu ya udah, aku nggak kenal, pas ketemu aku muntah-muntah dia. Muntah-muntah, aku bilang apa yang muka gue jijik apa gimana dia muntah-muntah apa dia jijik ngeliat muka gue. Muntah beneran itu ibu-ibu. Lah kok muntah? Pas depan Irfan kenapa dia muntah? Saya bilang kok saya enak ya lihat kamu ya katanya. Aku sempat tersinggung juga, kenapa? Terus gak, maaf bukan gitu, nggak kok kayaknya kamu ada yang ini gitu, langsung ngomong tuh frontal depan kita ya. Dia bilang seperti itu. Akhirnya dia yang kesal sendiri, cuman aku yang udah nggak usah diiniin, masalahnya lagi sakit, maksudnya aku nggak mau ada berpikiran seperti itu, yang ada nggak sembuh-sembuh ntar aku. Ya percaya nggak percaya, tapi memang Cuman dia nih yang emosi nih, si Irfan nih. Siapa sih? Karena kata- bukannya 1 orang, ada 4 orang yang bilang kayak gitu. 4 orang bilang 4 apa? orang itu orang pinter semua. Orang pintar semua. Bilang apa? Tapi Dia bukan bilang- yang kita datengin, kita nggak Iya, pernah datengin ya. Kita nggak pernah datengin. Nggak pernah datengin. Yang 2 bilang ya ini ada kiriman gitu, ada kiriman ke Irma. Yang itu yang tadi aku bilang ciri-cirinya katanya cewek, rambutnya panjang, putih gitu. Tapi kan kalau kita bilang itu kan maksudnya kita nggak mau seuzonnya lah ya orang siapapun yang ngirim itu. Tapi emang ada 4 orang itu yang ngomong. Dan alhamdulillah semenjak dibawa ke alternatif ini agak mendingan lah gitu. Agak kempesan. Agak Betul, dia mah gede banget. Tadi mah Oke, keras coba banget. kita tanya prediksi Mas Hart Gumai tentang penyakitnya Mbak Irma Darmawangsa apa ya kira-kira? Katanya ada yang bilang kiriman. Kalau Ya. menurut Hart Gumai seperti apa? Mudah-mudahan mah medis ya, mudah-mudahan. Saya mah berharap. Medis kah atau memang dikirim berharapnya orang medis lain diduga guna-guna? Jadi kalau sekarang ini ada sosok gelap di belakangnya Irma Darmawangsa. Oke. Ini aku lihat ya, wallahualam. Aku agak begini nggak apa-apa ngelihatnya ya. Maksudnya Iya, nggak ngelihat apa-apa. masnya. Iya. Takutnya tadi bilang songong aku. Kita percaya kan cuma sama Tuhan yang Maha Esa, sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan percaya sama saya, tapi saya cuma mengingatkan bahwa satu, ada sosok perempuan, rambutnya panjang, lebih suka pakai baju hitam dia, lebih sering. Pernah ketemu sama Irma Darmawangsa, entah rumah entah kafe, mungkin kafe seperti rumah, duduk bareng, lalu dia muncul dendam, sakit hati, benci, iri. Dia datang ke salah satu bisa dibilang dukun di daerah Jawa Barat, di salah satu kabupaten. Perempuan ini pakai mobil hitam. Dia punya rumah di Bekasi sama di Jakarta Selatan. Rumah pertama dia di Bekasi, rumah dia punya juga di Jakarta Selatan. Perempuan ini, dia ini selebgram. Selebgram. Dia menutup, jadi auramu itu ketutup. Auramu ketutup. Jadi sama si gini, kalau orang kan suka nanya, dan saya juga kadang kemarin waktu sakit parah saya berpikir bahwa resiko buat saya segala macam. Kalau saya nggak takut, bukan takabur. Alhamdulillah saya percaya Allah melindungi kita demi kebaikan. Jadi dukun ini menutup aura Irma Darmawangsa sehingga jadi gelap. Manusia pada awamnya melihat seperti biasa. Tapi kalau ini berpengaruh terhadap rekan bisnis, pekerjaan, pasangan,
itu auramu jadi redup, ya, redup, tertutup. Itu yang aku lihat. Jadi dia berusaha untuk mutusin rezeki, mutusin hal-hal yang baik dalam perjalanan hidup kamu, perempuan ini. Gumay, apa yang harus dilakukan oleh Irma Darmawangsa menurut kamu? Kalau saya biar hilang nih Mas. Aduh, saya benar siksa. Kalau dari saya kan saya jujur untuk saat ini saya nggak pernah bisa untuk ngobatin yang seperti ini segala macam. Tapi alhamdulillah, insya Allah semoga ibadahnya lebih kuat supaya ini bisa lepas. Tapi ini ada hubungannya nggak? Sebelum Irma kena ini, sebulan sebelumnya itu ada di depan kamar saya itu ada darah bercucuran banyak. Terus saya mimpi saya dimakan ular. Nah, tapi ularnya ini Jodoh dong. ularnya ini dimakan lagi sama ular saya. Dan besoknya lagi ada ular masuk ke kamar saya itu. Ada hubungannya nggak sama penyakitnya ini? Sebenarnya ini agak menarik. Biasanya kalau berhubungan dengan ular itu kan orang lebih banyak pada awamnya dengarnya rezeki. Tapi kalau udah dimakan, ini musibah, ini masalah, ini bencana, dan ini memang ada hubungannya. Karena kamu kan intens ya, selalu berdua segala macam. Jadi itu sebuah pertanda, sebuah peringatan kalau menurutku. Oke. Akan berapa lama untuk seorang Irma Darmawangsa akhirnya bisa terlepas dari Kira-kira bisa sembuh nggak gitu? Iya. Ya insya Allah kalau nggak meleset lebih kurang 3 bulan Lama dari banget. sekarang. Nanti Yang penting kan sembuh. lepas semua ya, lepas karena kamu ditutup tuh udah lama sebenarnya. Ini baru udah berkali-kali bertubi-tubi. Udah tahajud terus, aku udah tahajud, aku udah tahajud. Iya, nah itu mengurangi, menolak segala macam. Dia bertubi-tubi datang bawa foto nih. Dia datang bawa foto, dia taruh, dia pakai baju hitam, foto sama nama kamu. Ya di situ aku melihat ya sedang melakukan hal-hal yang dilarang, dilanggar sama agama. Baik, tapi ya sekali lagi ini percaya nggak percaya, kembali ini adalah sebuah prediksi. Tapi kita tetap berharap Irma Darmawangsa diberikan kesehatan, cepat sembuh, cepat pulih, bisa beraktivitas kembali. Irma semangat ya Irma ya. Positive thinking. Sihir itu Positive ada, tapi thinking. kan kalah sama orang yang sering istighfar dan pendekatan sama Allah. Mudah-mudahan ada jalan. Amin ya. Pokoknya Irma jangan patah semangat ya. Jangan patah semangat karena kita juga berharap Irma Darmawangsa tetap semangat di sini. Karena kenapa? Kita mau ajakin Irma Darmawangsa untuk duduk dalam kursi kegegeran. Silakan Irma. Irma boleh berpindah tempat. Kita sudah menyiapkan kursi di sini Irma. Tenang, ini kursinya empuk dari bulu angsa. Aku yang duduk. Kamu yang duduk dong. Irfan boleh berada di belakangnya. Awas. Irma Darmawangsa dalam kursi kegegeran. Kita meminta kamu untuk menjawab dengan sejujur-jujurnya. Irma Darmawangsa. Ya. Apa benar kalau Irma pernah menjalin hubungan dengan pria lain saat dirinya bersama dengan Irfan? Ada Mas itu lagi. Nggak usah bohong, ini udah kebaca, ngomong aja. Bener. Benar? Sabar Irfan, sabar, jangan pulang, sabar. Berarti perselingkuhan dong kalau gitu? Ya bisa. Enggak, habis bapak-bapak itu yang deketin terus. Ya, Oh jadi bapak-bapak? ya lebih tua lah dari aku. Gitu. Bapak-bapak itu ini ngasih barang atau ngasih sesuatu gitu, tanda kasih, tanda sayang mungkin. Cinta, barang. Kamu untuk perhatian ya? Ya, hadiah, hadiah. Mungkin. Sempet sih, tapi kan dulu dia ngakunya duda dulu. Oh, apa aja yang dikasih? Ternyata masih ada bininya, makanya udah. Yang udah diudahin gitu ya. Oh, banyak berarti yang dikasih, udah banyak. Enggak, dikit doang. Tapi kan lagi sama Irfan, kenapa mau? Ya, Hilaf. hilaf kan. Kenapa diterima barang-barangnya? Hilaf juga? Ya, rezeki. Dibalikin atau enggak? Kagak, Barangnya apa aja? transfer doang. Oh. Irfan Terus tahu kalau ini? Irfan sendiri Nggak tahu, dia nggak pernah. Irfan tahu nggak? Aku Udah lama.
Enggak, aku sih nggak pernah mau ngecek handphone dia segala macam. Aku maksudnya kepercayaan dia aja. Iya. Tapi ya sekarang aku udah nggak percaya sama dia kalau kayak gitu. Orang bela dulu, karena mau udah kagak. Sabar Irfan, Tapi kan itu masa lalu, maksudnya Iya, sekarang udah lewat. kembali bersama kamu dan apapun manusia tempatnya salah dan kalau selama bisa diperbaiki kenapa enggak kan? Next pertanyaan. Sabrun, Jamil. Jawabannya nggak bisa bohong, ada Hart Gumai. Apa benar anak Irma menolak untuk memanggil Irfan dengan sebutan Papa? Betul. Gak mau dia. Kenapa sayang? Nggak tahu. Atau mungkin dari mamanya sendiri udah kasih tahu atau mungkin Enggak, mungkin karena memang dia mah deket sama Gibran tapi udah kayak temen banget gitu, main bola bareng. Manggilnya Pak Om. Om Irfan. Manggilnya Om. Gitu, tapi nggak mau. Dia bilang, Mama nggak usah kawin-kawin lagi, udah aku aja yang jagain gitu. Mama nggak usah kawin-kawin lagi. Apakah itu satu bentuk atau pernyataan bahwa dia tidak setuju dengan hubungan kamu dan Irfan? Ya mungkin, namanya anak kecil kan kadang berubah-berubah ya. Kan anak aku mah baru kelas 6 SD. Oh iya, kita memaklumi. Kecil. Ayahnya masih ada? Ada. Ayahnya masih ada, jadi wajar kalau tidak mau Wajar, manggil ya. papa ya karena dia masih Ya, punya ayah ya. Oke baik, kita pertanyaan berikutnya. Apa benar Irma Darmawangsa capek pacaran sama Irfan karena dirinya selalu mengeluarkan uang? Jujur ya, berarti lu suka ngeluarin duit jadi lu capek. Gak apa-apa ngomong aja kak. Ya, Nggak capek. lelah. Iya juga udah. apa kak. Ini kan Menggerutu. Kayak aku tertuduh banget di kan sini. kursi kegegeran, kejujuran. Gak apa-apa. Bukan capek, maksudnya Lelah cuman. enggak apa Oh. ikhlas. Ya ikhlas kan. berarti benar memang selama Tapi ini benar. selalu mengeluarkan uang terus gitu. Ya ada lah. Uang apa kan? Uangnya maksudnya kita buat usaha gitu. Aku ngeluarin Kenapa uang, dia mukanya- ngeluarin uang. kenapa mukanya Bareng, gitu? Usaha bareng gitu katanya. Ya tapi kan nggak apa-apa, Irma kan sebagai perempuan yang mandiri. Tapi kangen gak sih sebagai seorang perempuan pengennya juga dikasih-kasih terus sama laki gitu? Kangen lah. Aku kan, Bukan lu dia. aku selalu transfer kalau ada hasilnya. Oh selalu transfer? Iya kan. Oke. Ya nggak apa-apa daripada Ya. dimakan sendiri duitnya kan. Iya. Selalu transfer ya. Pertanyaannya, transferan dari Irfan cukup atau enggak untuk Irma Darmawangsa? Ya secukupnya lah. Secukupnya. Apa lebih cukup yang waktu itu transfer? Bapak-bapak apa Irfan, Mas Irfan? Mana lebih enak? Lebih banyak maksudnya. Enakan banyak. bapak-bapak apa Mas Nggak usah Irfan? dibanding-bandingin kan, kalau yang itu kan memang udah mapan banget. Oke. Jadi cukup apa enggak dari Irfan atau alhamdulillah? Alhamdulillah disyukuri aja. Alhamdulillah disyukuri ya. Oke baik. Dari sini kita tahu pada akhirnya bahwa kemapanan akan kalah dengan kenyamanan. Kita akan kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Yeah.